Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Chandra, NIM 19086424. Saya dari Fakultas Keilmuan Olahraga, jurusan Pendidikan Olahraga. Kali ini saya akan membahas tentang administrasi layanan khusus. Yang pertama saya akan bahas itu pengertiannya. Yang mana pengertian dari administrasi layanan khusus itu adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar di kelas. Akan tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran di dalam kelas tersebut. Nah, dari pengertian tersebut ada beberapa jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Yang mana itu yang pertama, perpustakaan sekolah atau pusat sumber belajar. Pengertian dari perpustakaan sekolah yaitu adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola dengan sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan, yang bertujuan untuk membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Ada beberapa jenis perpustakaan sekolah yang mana dasarnya disesuaikan dengan jenjang atau tingkat sekolah yang bersangkutan. Jenis perpustakaan sekolah ini adalah perpustakaan taman kanak-kanak, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjutan tingkat pertama, dan perpustakaan sekolah tingkat atas. Nah, dari semua jenis perpustakaan sekolah tersebut di atas dan dikelola berdasarkan tujuan khusus masing-masing dan jenjang sekolah tersebut. Yang mana tujuan dari perpustakaan sekolah ini yaitu untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dengan cara memberikan kesempatan untuk menimbulkan sikap senang membaca dalam mengembangkan bakat siswa tersebut. Nah, dari kita lihat itu pengolahan bahan pustaka. Sebelum bahan pustaka dapat dipinjamkan kepada pengunjung atau siswa, harus diolah terlebih dahulu. Proses pengolahannya bahan perpustakaan tersebut melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama itu klasifikasi, yang mana menggolongkan bahan pustaka menurut subjeknya. Yang kedua itu katalogisasi, yaitu yang dimana suatu proses dalam mempersiapkan suatu katalog atau dalam mempersiapkan data bibliograf yang akan menjadi tajuk dalam suatu katalog. Nah, katalog ini adalah suatu daftar atau indeks dari buku atau bahan bukan buku yang merupakan wakil dari buku atau bahan bukan buku. Yang ketiga itu pemberian stempel. Nah, yang mana pemberian stempel ini gunanya untuk mencegah agar bukunya tidak hilang di para pengunjung atau para siswanya. Yang keempat itu pemberian nomor buku, yang mana pembuku tersebut harus disusun berdasarkan golongan dan nomor buku sehingga pengunjung mudah menemukan buku yang diperlukannya. Yang kelima itu penyusunan buku di rak. Di dalam perpustakaan itu kan ada beberapa penyusunan rak untuk buku, jadi supaya agar siswa itu tersebut mudah mencari bukunya yang untuk digunakannya. Peranan guru dalam administrasi perpustakaan sekolah itu ada beberapa guru yang terlibat dalam administrasi perpustakaan sekolah. Perannya tersebut ada beberapa peran. Yang pertama itu memperkenalkan buku kepada siswa dan guru-guru, memilih buku-buku dan bahan pustaka yang lainnya yang akan dibeli, mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaannya. Yang keempat itu mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya susu koleksi. Yang kelima itu mengusaha agar siswa aktif membantu pengembangan perpustakaan. Nah, itulah dari yang
Uh, dari yang pertama itu perpustakaan sekolah, yang kedua itu laboratorium. Laboratorium dapat diartikan secara sederhana itu sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Nah, dari laboratorium ada beberapa jenis laboratorium yang biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu. Jenis-jenis laboratorium ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, PMP, dan sebagainya. Yang kedua itu menurut kelompok bidang studi. Misalnya itu laboratorium IPS atau IPA. Yang ketiga itu untuk bidang ilmu teknik labor dan dapat diartikan sebagai workshop atau bengkel kerja. Yang ketiga itu perencanaan penggunaan labor, yang mana labor ini minimal memperhatikan hal-hal berikut dalam melakukan perencanaannya. Yang pertama itu jenis labor yang akan digunakan. Yang kedua itu siswa atau pihak yang menggunakan, waktu yang tersedia, peralatan yang ada, jenis bidang studi, topik yang akan dipelajari. Nah, itulah yang tentang dari laboratorium. Yang ketiga itu usaha kesehatan sekolah. Nah, usaha kesehatan sekolah yaitu merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada akhirnya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Usaha kesehatan sekolah tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi itu untuk tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Tujuan dari kesehatan sekolah ini, yang pertama itu ada beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan umum usaha kesehatan sekolah adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik atau siswa, serta menciptakan lingkungan sehat agar memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan yang kedua itu tujuan khusus usaha kesehatan sekolah adalah agar siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan sekolah. Sehat dalam arti fisik, mental, maupun sosial, memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika, obat, dan berbahaya lainnya, misalnya alkohol, rokok, dan sebagainya. Peran guru usaha kesehatan sekolah ada beberapa macam itu. Yang pertama itu memberikan pelajaran pendidikan kesehatan kepada siswa. Yang kedua itu melakukan pemeriksaan rutin terhadap kesehatan siswa. Yang ketiga itu melakukan pemeriksaan berkala. Baiklah, itu beberapa usaha kesehatan sekolah. Yang keempat itu kafeteria sekolah, yang mana pengertian dari kafeteria sekolah atau warung adalah bukan karena unsur bisnis semata, akan tetapi memperhitungkan aspek lain yang lebih penting. Keberadaan kafetaria atau warung sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Kafetaria atau warung sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan selancar atau sebagaimana mestinya karena siswa lapar dan haus. Kafeteria atau warung sekolah tidak harus diadministrasikan oleh sekolah, akan tetapi dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau oleh dharma wanita sekolah.
Namun, kafetaria atau warung sekolah ini tidak bisa atau tidak boleh terlepas dari perhatian kepala sekolah. Kepala sekolah harus memikirkan atau mengupayakan kehadiran kafeteria atau warung sekolah ini mempunyai sumbangan positif dalam proses belajar mengajar anak di sekolah. Tujuan dari kafeteria atau warung sekolah ini ada beberapa tujuan pengadaan, itu menyediakan tempat belanja makanan yang terjamin kebersihannya dan makanan yang bergizi. 2, itu alat mencegah siswa jajan keluar sekolah. Yang ketiga itu alat pendidikan gizi. Sarana ibadah yang kelima itu sarana ibadah, yang mana sarana ibadah ini adalah tempat ibadah lengkap dengan tempat wuduknya. Sarana ibadah ini berguna agar siswa dapat mempraktikkan ilmu agamanya menurut keyakinan masing-masing dan dapat berdoa kepada Tuhannya. Sarana ibadah ini merupakan salah satu sarana yang menunjang jalannya proses belajar mengajar bagi siswa, karena sarana ibadah itu sangat penting, seperti melakukan sholat 5 waktu dan hal yang berhubungan dengan keagamaan. Selain itu, sarana ibadah juga digunakan oleh guru dan siswa seperti melaksanakan sholat berjamaah, ujian praktek pelajaran PAI, dan lain-lain. Hal ini yang berhubungan dengan sarana ibadah seperti musola, Al-Quran, mukena, dan alat praktek lainnya yang mendukung untuk beribadah. Yang keenam itu asrama. Asrama itu diberikan kepada siswa yang menjauh dari orang tua, sehingga siswa tersebut tetap menjalankan tugasnya belajar di sekolah. Manfaat dari asrama tersebut itu ada beberapa lainnya. Asrama sekolah sangat bermanfaat bagi peserta didik yang jauh dari orang tuanya sebagai berikut. Yang pertama itu tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Yang kedua itu dapat kita lihat dari sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik agar siswa tersebut tidak bebas dari pengawasan tersebut. Yang ketiga, jika di antara peserta didik mengalami kesulitan atau misalnya kirim orang tua terlalu lambat atau dapat saling membantu. Yang keempat itu dapat meringankan kecemasan orang tua terhadap putra-putrinya agar tidak susah orang tuanya mengawasi anaknya ketika jauh dari orang tua. Yang kelima itu merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Yang ketujuh itu tentang kooperasi sekolah, yang mana kooperasi ini berasal dari perkataan ko dan operation, yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, definisi kooperasi dapat diberikan sebagai berikut. Kooperasi sekolah adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan keluarnya sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya. Nah, tujuan dari kooperasi sekolah ini itu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Pada dasarnya, kooperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan semata-mata, sepertinya usaha-usaha swasta seperti firma dan perseroan. Firma dan perseroan ini bersifat sangat kapitalis. Tujuan dari firma dan perseroan ini yang terutama ialah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya berusaha memperbaiki nasib, meningkatkan taraf hidup, serta memajukan kemakmuran. Yang ke-8 itu transportasi sekolah. Sarana transport bagi untuk anak sekolah itu merupakan sarana penunjuk untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman ketika dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi ini diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah dan sekolah dasar.
penyelenggara transportasi sebaik-baiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Nah, dari ini peran guru dalam administrasi layanan khusus ada beberapa peran, itu pertama, keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang kedua itu mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya satu koleksi buku perpustakaan. Yang ketiga itu mempromosikan perpustakaan baik dengan pemakaian maupun pembinaannya. Nah, itulah yang saya dapat jelaskan tentang administrasi layanan khusus. Dari saya ceritakan tadi itu, saya dapat pemikiran tentang menyimpulkan dari beberapa yang saya ceritakan tadi itu, atau menjelaskan administrasi layanan khusus. Kesimpulannya itu, pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran, yang mana dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Adapun jenis-jenis layanan khusus bagi peserta didik, yang pertama itu layanan bimbingan dan konseling, layanan perpustakaan, layanan kantin atau kafeteria, layanan kesehatan, layanan transportasi sekolah, layanan asrama, layanan laboratorium, layanan keamanan sekolah, dan lain-lainnya. Kepala sekolah ialah orang yang diberi tanggung jawab tentang program pelayanan murid di sekolah. Adapun personil profesional yang dipekerjakan pada sistem sekolah yang telah berkembang dan dapat dibedakan dalam 4 kategori. Yang pertama, kategori personel pengajaran. Yang kedua, kategori personel administratif. Kategori personal pelayanan fasilitas sekolah. Yang terakhir itu kategori personel pelayanan murid. Nah, itulah yang dapat saya simpulkan tentang administrasi layanan khusus. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang administrasi khusus. Apabila ada saya kesalahan dalam menjelaskan ini, saya minta mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.